Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat balkon semuanya. Selamat datang di obrolan balkon bersama gua, host yang seperti biasa dan tidak pernah berubah. Ya, Ibnu Fatkah. Dan di sini ada dua orang, gua ditemenin dua orang tamu. Nggak tamu sih, udah lama juga. Kita lagi. Sama ada Mak Sarah. Halo. Ada Imam. Halo. Jadi kita ini apa nih, Mbak? Jadi pada kesempatan kali ini nih, kita akan membahas tentang yang obrolan yang biasanya tuh umum sih. Kalau misalkan kita kan sekarang lagi bulan puasa nih, habis itu kan kita mau Idul Fitri nih, ada beberapa pertanyaan yang di umur kita nih, gitu kan, itu mengganggu gitu. Ada beberapa orang yang mengganggu gitu. Pertanyaannya adalah kapan nikah? Gitu. Dan kali ini tuh adalah Syawal halal, kan katanya. Ini juga gue baru tahu dari teman gue, baru tahu kalau misalnya ternyata bulan yang baik itu untuk menikah itu adalah bulan Syawal. Baru tahu gue. Baru tahu nggak? Iya. Tahu. Sarah tuh bulan Syawal. Iya, biar cepet. Jadi pada kali ini pertanyaan adalah cepet. Jadi tadinya pada itu adalah Syawal halal gitu. Oh, mantap. Berarti ini masuknya segmen bucin ya? Iya, Segmen bucin. Jadi bucin yang halal. Iya, mantap nggak? Kemarin juga udah ada kita udah ngelempar pertanyaan ke netizen di akun SWAT, dan ada beberapa pertanyaan juga lumayan banyak. Jadi nanti kita lempar ke sini terus dijawab aja, karena kan ini ada 3 sudut pandang nih. Ibaratnya kan gua nih yang udah lama nikah kan ada Sarah nih, anaknya udah 2 ya kan. Terus ada yang baru, ya belum lama sih, ya maksudnya baru ada Imam baru nikah, dan gua belum nikah. Iya, jadi kan ada Anda gitu maksudnya. Nanti lebih tepatnya mungkin karena ini kayaknya kebanyakan banyak yang ngasih pertanyaannya itu yang belum nikah gitu. Untuk pertanyaan yang udah nikah kayaknya sih mereka punya masalah sendiri dan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri gitu kayaknya. Jadi kebanyakan kayaknya aja ya pokoknya emang. Iya, saya cuma menang hati menyelesaikan masalah itu. Jadi kita langsung aja dah, biar ini sekalian kita nge-record ini sore ya, jadi sekalian ngabuburit lumayan kan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih udah dikumpulin sama Mimin SWAT. Beberapa pertanyaannya itu pertama, ini, di umur berapa lu memberanikan diri buat nikah? Pertanyaannya dari Mak Sarah, katanya udah lama. Pertanyaannya masa gue yang jawab gitu? Iya lah. Gue yang jawab. Jadi buat nikah. Di umur berapa? Gue mah anaknya nikah muda. Di sekolah udah nikah. Emang lu umur berapa sih? Kan lu datang ya waktu itu ya? Masa lu datang gak sih? Datang lah gue, yang kata di balai kan nikah lu. Datang. Jadi di saat orang skripsi gue bilang tuh sama Imam. Tapi gue baru nyadar tuh sekarang. Waktu itu kan gue sering main sama Imam. Gue bilang gini, Mom, sifatnya skripsi ada sih om-om yang nikahin gue gitu. Ya nggak, Imam, lu inget nggak? Ingat lah. Jadi tujuan lu nikah itu sebenarnya melarikan diri dari dunia pendidikan. Jadi bukan antara Captain Gaji apa Bang Pusing aja sama skripsi. Pusing sama sekolah. Tapi gue kan kata orang kan kalau biasanya kalau udah nikah nanti kuliah sekolahnya nggak selesai gitu. Alhamdulillah gue selesai deh. Sarjana gini-gini. Jadi waktu itu lu memberanikan diri bukan karena memberanikan diri, karena emang udah ada yang ngajak nikah gitu ya? Ya karena siap juga sih, karena gue orangnya emang susah move on. Jadi udah pada capek-capek kan, kayak maksudnya, jadi kalau gue pacaran tuh kayak lu harus jelas, ngerti nggak tujuannya apa. Kalau misalnya lu cuma pacaran doang tapi nggak ada tujuannya, ya ngapain buang waktu gitu. Kayak mendingan nggak sama sekali. Kalau nggak bisa ya mendingan nggak usah pacaran, ngerti nggak sih? Iya. Kalau gua. Iya. Nggak tahu kalau misalnya Imam kan playboy ya, gua nggak. Playboy guys. Playboy kakap. Pada saat itu emang
Oh ya udah, emang udah siap ya. Tapi termasuk beruntung lah, maksud gue ya mungkin karena cewek kali ya. Kalau cowok mungkin beda ya. Makanya nanti tanya ke Imam gimana. Karena kalau cowok kalau udah gue dari pandangan gue nih cowok gitu kan, gue belum siap buat merit gitu. Karena kan gue bakal megang hidupnya anak orang ya. Gitu. Tapi pertanyaannya ada selanjutnya nih ntar. Maksudnya gue bakal megang kehidupan. Nggak, coba dari Imam dulu deh. Iya. Kan gue cewek, ngerti nggak? Cewek mah kakak Kiki aja yang kayak gitu juga sih sebenarnya, nanti gue dihujat lagi. Kalian umur berapa lu siap buat nikah? Siap memberanikan diri gitu buat nikah? Oh, kalau gue siap secara mental, ya, dan siap secara mental gue bilang sama diri gue sendiri, gue siap nikah di usia 25 gitu. Cuma hanya memang di usia 25 itu gue berangkat ke Pare, ya kan, ngajar di sana. Nah, di usia 25 itulah perjalanan gue ketemu sama jodoh gue gitu. Emang Allah udah sebegitu kerennya gitu loh. Kapan kita siap, di saat itu juga Allah akan datangkan dan ciptakan sebab di sana gitu, guys. Tapi lo kan nikah muda, ya kan? Maksudnya kan di saat masih gue mengenyam pendidikan juga. Berapa? Umur 20-an ya? 19? 22. Sarah 22. Ya, 22. Terus? Lanjut. Ya terus. Sorry, bentar iklan lagi gue manggil. Oh ya. Terus? Om Deddy manggil Om Deddy. Terus tapi waktu itu ibu gue ngomong kayak gini, karena gue nikah muda, ibu gue ngomong gini, kamu yakin? Kan gitu kan pertanyaan, kamu yakin? Karena kalau misalnya menikah itu kan kalau bisa kan harus seumur hidup gitu kan. Soalnya kayak jangan sampai salah pilih pasangan. Karena buat perempuan itu menikah itu bisa sahabat seumur hidup atau senang seumur hidup gitu, kata dia gitu. Itu sampai gue ingat sampai sekarang. Alhamdulillahnya Wak, sampai sekarang sih bahagia ya. Alhamdulillah. Ya walaupun ya ada berantemnya mah. Kudu itu begitu. Nggak ada pembelajaran kalau kayak begitu mah. Oh, itu pada saat itu ya. Karena udah misalnya banyak mungkin ya, katakanlah gua gitu ya. Ya misalnya Imam gitu kan ya, setiap orang apa ya, siapnya beda-beda sih. Kalau menurut gue kan, kalau gue mempersiapkan diri karena kan gue nggak siapnya karena nanti masalah materi, karena kan gue nanti bakal megang hidup anak orang kan, masa dia punya sama orang punya skincare sama gue kagak kan gitu. Ya betul, iyalah. Jadi gue panika. Jadi gue mempersiapkan untuk itulah gitu. Kalau Imam mungkin pada saat itu emang udah dapat kerjaannya, Mam ya? Ada ya? Belum. Oh belum, serius. Oh jadi waktu gue kasih tahu, gue nikah kan tadi gue bilang di awal, gue tuh siap secara mental usia 25. Oh lu tuh nggak butuh lu punya materi apa enggak, yang penting lu siap nggak, lu mau nikah nggak mau, ya udah nih gue datengin buat lo tuh. Allah tuh begitu cara kerjanya. Nah terus tanya lagi dong, Be, tanya lagi dong ke gue. Apa? Terus waktu saat gue nikah, lu kan nikah, gue kan nikah muda, lu tanya dong. Waktu itu Pak Deddy kerjanya apa? Oh iya, lu gue tanya ya, Om Deddy itu apaan kerjanya? Jadi itu luar biasa ya, maksudnya luar biasa, kuliahnya lama bener, hampir DO. Iya, jadi gue waktu itu gue bilang gini, kayak dulu kan kita pacaran, tapi kan karena gue orangnya prinsip banget ya, maksudnya kayak lu nggak sama gue nggak bakal nikah, mending kita putus, ngerti nggak sih kayak. Jadi gue jahat dulu deh, kalau misalnya ditanya nah lagi apa, pasti gue jawab pengen putus gitu, karena kan gue nggak tahu juga di mana, ngerti gak sih. Terus udah kayak gitu, jangan gue bilang kayak gini ke dia, kalau lu nggak bisa bertanggung jawab akan diri lu sendiri, itu jangan pernah dah ngomong mau serius-serius sama gue, ngerti nggak? Iya. Gue nggak percaya cuma kayak gitu. Terus akhirnya dia lulus, dia bilang gini, ya udah kalau gue lulus lu nikah ya sama gue. Dia bilang gitu. Gue bilang iya, siapa takut, gue bilang gitu. Terus akhirnya lulus dong dia, nggak lama dia Agustus lulus, Desember dia ngelamar. Lu kira anak yang baru lulus kuliah sudah dapat kerjaan saat itu? Gitu. Tapi ternyata kalau udah niat ya ada aja gitu loh. Iya. Gitu ya Mam ya. Ternyata ada aja kan jalannya gitu ya Mam ya. Betul Pak. Begitu. Jadi kalau orang yang takut menikah karena belum siap materi,
Jadi kayaknya dia lupa dia punya Tuhan apa enggak itu. Coba tolong ditanya itu kalau ada orang kayak gitu. Iya, gue sering dapat pertanyaan gitu, dapat statement juga gitu. Lu kalau misal nggak cuma di nikah ya maksud gue. Kalau gue ada target atau ada apa gitu, lu nggak percaya Tuhan, lu nggak punya Tuhan ya gitu. Tapi sebenarnya gini ya, kayak mempersiapkan itu ya bagus sih menurut gue. Pokoknya kalau menurut gue ya tentang pernikahannya itu kayak berat banget sih nih bahasanya. Jadi kalau menurut gue kayak misalnya lu mau menyiapkan dulu, misalnya gitu lu menyiapin materi dulu, ya nggak apa-apa juga asal lu enjoy, ngerti nggak? Ya oh iya. Intinya kalau gua menurut gua asal lu enjoy, lu mau nikah 25, 21, 30, 35, 40 saat lansia terserah, bebas. Yang penting lu enjoy, jangan ada tekanan kayak aduh gua pengen nikah tapi belum punya duit, itu jangan, ngerti nggak sih kayak aduh jadi jangan kayak apa namanya lu nggak enjoy ngejalaninnya gitu loh. Tapi kalau misalnya lu enjoy gitu mau nikah sampai nggak nikah sampai tua karena lu pengen kaya dulu ya nggak apa-apa menurut gua asal lu enjoy gitu. Kalau laki sih enak. Apa namanya dia usia 25 ke atas tuh, iya kan? Masa dia mau mencari materi dulu nih, ya masih enak, ya kan? Masa perempuan tuh, ya kan? Kayak gitu mau laki-laki. Menurutku ya, kalau tadi kan pandangan saya itu yang penting enjoy. Kalau menurut pandangan gue, ya kan yang penting lu siap dulu, punya keinginan nikah dulu. Mau nikah siap tanggal berapa? Di usia berapa? Taruhlah usia 27 misalnya. Oke, nah usia 27 ya Allah saya siap nikah, ya kan? Udah dari situlah baru nanti sambil siapin diri. Jangan matiin dulu baru. Sampai pencarian calon ya lama. Ya pasti. Usia 25 sampai usia 27 disitulah kita mulai cari-cari calon. Setelah materi nanti akan disiapkan gitu. Yang penting yakin usia 27 saya nikah gitu. Ya kan. Tapi perlu diingat ya, ini percakapan ini maksudnya ini tuh menurut pandangan kita berdua ya, ngerti nggak? Iya. Terus nggak mutlak gitu, Berarti terus next di pertanyaan selanjutnya. Nah, yang kedua, lo percaya nggak nikah membukakan pintu rezeki? Wah, ini mau dari pertanyaan, dari jawaban tadi tuh udah yakin lo semua. Oh iya. Dari Sarah. Yakin lah, karena kan kayak kita kan punya Allah ya, Allah kan yang maha kaya kan gitu, kayak kenapa lu takut minta sama yang nyiptain dulu orang dia kaya gitu ibaratnya gitu. Iya. Ya Boni ya Mukni, maha kaya yang maha mengkayakan. Ngapain takut? Iya kan? Tenang aja, ada Allah kok. Di ayat ini juga gitu. Bila kamu tidak mempunyai apa-apa, maka akan ku cukupkan sebagian daripada rezeki. Walaupun kayak khawatir gitu pasti ada, ngerti nggak sih? Manusiawi sih, tapi manusiawi sih kalau kata gue. Tapi kalau ini, tapi alhamdulillah ya Mbak, maksudnya kan kayak apalagi ini lagi pandemi kan, gue pernah sampai kayak setahun tuh nggak kerja gitu, tapi tetap terus ada jalan, ngerti nggak sih? Iya. Namanya kan kita punya otaknya, punya tenaga, masih muda gitu, bisa lah kalau insya Allah lah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Nah, ini oke lah, yakin ya, emang itu sih. Bilang yakin dan terus berusaha, jangan lu yakin doang tapi lu tiduran doang. Ya ini ya itu agak susah. Kagak ngeklop gitu. Ada pertanyaan lagi nih. Kok bisa lu yakin ini dia jodoh gue gitu? Ini rada susah. Soalnya pasti saat habis lamaran pun itu kadang ya orang jadi ragu, ngerti, makin ragu kayak. Soalnya kan makin dibiasin tuh. Aduh ini anjir, ini bener enggak? Nah kalau gue nikah sama dia kan jodoh gue seumur hidup. Ibaratnya maksudnya kan kalau bisa sehari sekali seumur hidup. Maksudnya kalau misalnya ragu-ragu itu ya pasti ada ya Mom ya. Lu ragu-ragu nggak? Enggak sih, lu ragu-ragu. Lu nggak ragu-ragu, biar ragu. Tapi dulu kalau udah nikah ya udah, ngerti. Ternyata beda ya. Beda kalau di sini. Lu nggak ada lagi. Kalau lu gimana Mam? Kok bisa lu yakin? Kalau gua kan tim ragu-ragu. Kalau gua dulu ya you know lah ya kan. Gua itu punya satu nama yang gue inginkan gitu dari zaman dulu.
tahu. Dan akhirnya gue ngaca sama diri gue sendiri, ya lu ngaca lah mah, nggak mungkin juga kan lu bersama dengan orang yang lo inginkan. Akhirnya gue minta lagi sama Allah, ya Allah permudahlah jalannya, gue pengen punya jodoh ya kan. Lalu gue berangkat ke Pare, baru di sana lah perjalanan dimulai. Deket main persis sama kayak gue kayak salah ke gue gitu loh, kerjanya main berdua aja, yang makan berdua, yang main ke Malang rame-rame, naik motor berdua, pokoknya nggak mau pindah dari jok motor gue ya kan. Udah aja tuh, dari situlah pertama kalau gue nikah, kalau gue misalkan ngajak dia nikah itu karena alasan nafsu semata gitu ya, kayaknya kurang enak nih. Gimana caranya? Karena kebosanan itu akan muncul nantinya, benar nggak? Nah, akhirnya gue putuskan, gue mengajak dia nikah itu dengan cara begini. Mau nggak kita berteman sampai nanti kita mati dengan cara yang baik dan halal? Aku pengen cari teman hidup yang di dalamnya ada cinta, ada kebencian, ada musuh, ya, ada persahabatan. Di sana kita campur aduk. Di motor gue inget banget waktu itu gue ngajak dia nikah. Lu ngomong gitu beneran? Ngomong gitu. Iya. Gak ketawa. Kagak coy. Wih. Berat ya. Gue di sini gue tercengang loh, Dek. Juga. Iya, terus lanjut terus. Iya. Terus. Gue apa namanya? Kan gue manggil kakak ya. Kakak ini butuh teman. Ya kan, teman hidup yang di dalamnya itu kita bisa saling ketawa, saling membantu seperti ini kemana-mana berdua, ya kan, ngantar laundry berdua, makan berdua, ayo kita sama-sama berdua. Kalau sekarang belum waktunya, mari kita tentukan nanti waktunya kapan, gitu kan, sambil di motor tuh. Dia diam aja ya, namanya cewek ya kan, kalau diajak nikah dia diam malu. Diam gue sampai demam loh, Mam. Lari ke kamar, di balik hordeng, malu-malu. Iya, gue ngajak itu dari bulan April ya kan, itu masih ngajak bercanda, ngajak seriusnya dari bulan Agustus, terus ditolak sampai akhirnya dia nggak bisa yang namanya. Gimana? Enggak, gimana? Iya, setelah ditolak, ayo nikah sama kakak, nggak mau, ya udah nggak apa-apa, gue bilang gitu. Bilangnya nggak mau gitu. Iya, bilangnya nggak mau, ya udah nggak apa-apa kalau nggak. Berarti intinya mah harus kakak dan bebel. Iya, pokoknya tadi banget tapi nggak mau kak, nikah yuk nggak mau kak. Jangan gitu, gue juga kayak gitu, Mbak. Oh iya. Bener. Sakit. Iya, setiap gue ditanya kayak misalnya kamu lagi apa, ngapain sih gini. Bahkan ya, gue tuh dulu mainnya kan sama Imam, sama Silmi, sama Darda gitu kan. Kayak maksudnya, ya gue mau dengan dunia gue sendiri, ngerti gak sih? Tapi ya berarti emang harus kakak ya mau ya. Iya. Gue dulu kakak banget sih. Jadi kayak berarti kayak paling cantik sendiri. Berarti prosesnya panjang ya? Oh panjang, tapi apa namanya gue bawa santai sih. Jadi setiap gue ditolak, ayo nikah sama kakak, nggak mau. Ya udah hari ini nggak mau. Kalau besok mungkin nggak tahu lagi ya. Besok ada tanya lagi ya. Besok mau nikah sama. Bener dong. Tiba besoknya gue tanya. Jadi gimana? Mau nggak nikah sama kakak? Nggak mau. Oke, nggak apa-apa. Tolak aja terus. Nanti kalau tiba saatnya bilang iya, baru nanti kita nikah di sana. Sampai akhirnya bulan November akhir dia bilang. Jadi gimana? Mau nggak nikah sama kakak? Ya udah iya aku mau. Udah pulang Desember akhir gue pulang dari Pare. Buat ke Garut ngomong sama mama babenya. Oh deh, April nikah. Cepat ya, cepat. Gampang. Cepat, gampang, dan dipermudah ya. Dan dipermudah setelah pernikahan. Dengan modal, mau nikah nggak sama kakak gitu. Itu berarti sebenarnya nyambung sama pertanyaan selanjutnya tuh, cara meyakinkan diri biar dia mau gimana ya. Sebenarnya kalau mau yakin ya berarti harus ngotot, bener ya? Enggak. Enggak nuntut sebenarnya. Ngotot tuh kategori kasar, nggak bisa kita. Kamu nah itu ngotot tuh begitu, ya kan? Kita main smooth, ya kan? Ntar jadi toxic relationship. Iya, jadi nggak enak. Jadi smooth. Jadi gini ya, ini rahasia terbesarnya. Semua perempuan, sekeren apapun perempuan, laki-laki itu hanya harus punya dua modal. Satu, kalau dia nggak minimal dia pintar, dan kalau nggak pintar dia kaya. Dia punya banyak duit. Dua hal ini aja cukup. Ya kan, kalau dia nggak kaya, minimal pinter. Pinter apa? Minimal mulutnya pinter lah. Ya kan? Mulutmu manis ya. Iya, benar, mulutnya manis. Tapi setelah mulut manis itu keluar, maka kita juga harus jadi laki-laki dong.
membuktikan kata-kata manis tersebut. Gitu. Iya, karena apa ya Mbak, kalau pernikahan itu kan janjinya sama Allah gitu loh. Lu jangan main-main. Maksudnya kayak lu jangan menodai pernikahan itu kan ibarat kayak sesuatu yang sakral dan suci gitu kan. Ya. Gitu. Jadi kayak maksudnya kayak lu jangan cuma modal manis, mulut manis, tahu-tahu lu kagak nafkahin. Jadi gue kasih tips lagi sedikit. Kalau misalnya biasanya kan perempuan selalu mengatakan bahwa kenapa sih pilih aku ya kan? Banyak kok di luar yang lebih baik. Banyak tuh perempuan pasti akan jawab kayak gitu. Kalimat itu adalah kalimat penolakan sebenarnya. Nah, tinggal pinter-pinternya laki-laki. Ya kan? Tinggal pinternya laki-laki. Gimana caranya? Setiap ada perempuan bilang begitu, cari aja. Wanita yang lebih baik dari kamu. Banyak. Sangat banyak. Tapi kenapa aku pilih kamu? Karena saya yakin karena kamu akan menjadi yang terbaik dalam hidup saya mengalahkan mereka. Selesai men, sampai itu lah. Tahu nggak gua? Hah? Tahu nggak? Berasa digombalin sama imam aja. Digombalin sama imam. Baik. Men, gile men. Perempuan mau kayak gimana? Udah, itu adalah kalimat yang meyakinkan. Tapi Mbak, pas Imam bilang gini, kenapa kamu milih aku? Itu juga gue mempertanyakan itu sebenarnya sama dia. Pasti kan? Oh iya. Dan bahkan ini kan bulan depan gue 6 tahun nih ceritanya. Bulan depan gue 6 tahun. Oh iya benar ini. Ya kan? Iya. Hari ini ulang tahun Aska. Oh iya benar. Iya benar. Ulang tahun Aska. Iya. Terus ya balik lagi emang pasti kayak bertanya kan, kok kamu yakin sama aku gitu? Karena gue kayak dengan pertanyaan itu kayak cuma sebenarnya kayak ya aku yakin aja sama kamu bisa sama-sama, kata dia kan selalu bilang kayak gitu. Kayak maksudnya kayak dan nanti kayak istri lu juga bakalan nanya itu, maksudnya nggak cuma sebelum nikah, ngerti nggak? Makanya pernikahan itu juga kayak itu kayak cuman kayak meluruskan niat lagi gitu loh. Jadi kadang kan orang kan lupa gitu kan. Maksudnya apa? Jadi kayak namanya kan hati ya, Bu. Kadang kan lagi sayang-sayangnya, lagi sebel-sebel banget, lagi seneng-seneng banget gitu. Kayak di pernikahan juga gitu sih. Kayak makanya kan ada orang kayak waktu itu sebenarnya kayak apa nih kamu udah asal mental lu udah cukup, ngerti nggak? Karena di dalam pernikahan itu nggak cuma seneng-seneng. Lu kebayang nggak sih ada 2 keluarga jadi satu, dia dididik sama orang lain, kita jadi dididik sama orang tua kita, ngerti nggak? Itu kan pasti nanti kan kayak dari pola pendidikannya aja udah beda gitu. Belum nanti drama-drama pertukaran, drama-drama tetangga, drama-drama kehidupan gitu loh. Jadi kayak akan banyak cerita-cerita gitu. Jadi kalau misalkan mental lu nggak kuat, maksudnya ya jangan dulu gitu. Maksudnya kayak sampai lu siap gitu. Bahkan sebenarnya kita tuh kayak belum, kalau menurut gua sebenarnya kayak gua tuh juga belum pantas buat ngomongin pernikahan, ngerti nggak? Karena baru ibaratnya baru seumur jagung sih. Iya. Gitu kan. Ya ibaratnya. Yang pasti jadi narasumber tuh harusnya kayak orang-orang tua kita. Iya. Iya, gue sering bilang gitu. Kalau misalnya ada yang curhat gitu, ya lu jangan nanya gue, lu nanya ke ibu lu gimana caranya. Dia lagi sebel sama bapak lu, tapi dia tetap bikinin kopi pagi-pagi buat bapak lu, ngerti gak sih? Tapi puluhan tahun. Tapi nggak semua orang bisa mempertanyakan hal itu ke orang tua mereka sebenarnya. Iya sih, sebenarnya sih gitu. Tapi maksudnya kan kayak kalau gue kayak menarasikan belum pantas, ngerti gak sih? Kayak mungkin gini kali Mar, maksudnya podcast ini adalah goalnya adalah membuat orang-orang yang masih jomblo itu ada ketertarikan, ada ketertarikan, penuh keyakinan untuk menikah. Nah, bahasan dalam pernikahan itu akan seperti apa, kayak gimana. Nah, itu baru, itu bukan ranah kita gitu. Iya, nah, bukan ranah kita ya. Kita di sini adalah menggoda para jomblo, ya, apa sih khususnya angkatan kita, ya kan, menggoda para jomblo agar segera menikah. Mbok kasihan gitu. Itu ada hati yang perlu diisi gitu loh ya. Aduh, mantap banget ya. Gila kalau denger gawat nih. Emang kalau jalan nggak bunyi tung gitu, apa tuh hati gara-gara kosong. Kontang gitu ya. Kontang begitu. Apalagi kalau status ya halo jomblo, udah. Aduh. Bodo amat. Gue dalam hati gue gini, Mbak. Si Imam pamer banget, bininya cakep. Karena gue kalau lihat
istrinya Imam ini anak anjir cakep banget kok Imam bisa. Ternyata jawabannya dia bermulut manis deh. Oh iya dong. Ada resepnya Mbak Sar, ada Ada resepnya. Kemarin kan gue chatan kan, karena kemarin gue nemu foto, gue lagi bongkar database di laptop gue, terus gue nemu foto Imam sama foto Afini di beda tempat, beda waktu, beda acara, pokoknya beda. Nah di dua acara, di dua foto itu, gue ketemu Afini itu di waktu habis lulus di acara penampilan gitu di Al-Akbar. Nah gue ketemu Imam waktu itu di acara Muharram tahun berikutnya. Dua foto itu sama-sama foto lama dan bedanya 1 tahun. Dan gue gak nyangka kan kalau misalnya mereka bakal nikah. Gue upload lah foto yang kemarin Mam, gue upload ke story. Oh iya. Gue upload, habis itu DM-an lah tuh sama Afini kan, terus segala macam. Udah, habis itu minta nomor WA. Habis itu karena Afini meminta foto-foto dia yang lama kan, ya udah gue kasih. Terus habis itu Afini nanya ke gue, Kak udah nikah belum? Gue bilang gitu kan. Kenapa emang yang dekat nggak ada yang cocok? Dia bilang gitu. Ya, gue bilang gitu lah. Belum siap aja, gue bilang gitu kan. Belum siap aja, gue bilang gitu. Terus habis itu gimana? Gue nanya kan, gue pancing gimana ya supaya kita ada orang nih calon tapi biar mau gitu dia sama kita gitu kan. Ini Kak, kata Afini gini. Ini Kak pepet di sepertiga malam, dia bilang gitu. Oh iya. Pepet di sepertiga malam. Terus gue bilang kan, wah biasa banget ya nasihatnya, gue bilang gitu. Ampuk tuh, gue bilang gitu kan. Manjur nggak, gue bilang gitu kan. Oh manjur, soalnya Kak Imam gitu. soalnya Imam gitu waktu ngegebet gue, dia bilang gitu. Waduh. Oh iya. Jadi intinya minta aja sama yang maha pembolak balik hati ya. Iya benar. Tuh. Gua waktu itu buatin 2 nama. Dulu baru. Tapi kalau laki-laki bisa 4. Ya, minta 2 nama, tapi gue tekankan, ya kan, tekankan nama itu lebih ke ini gitu ya, nggak jadi masalah, minta 10 juga nggak apa-apa, lebih tekankan pada 1. Kalau gue selalu ngomong gini ke Jawat, nggak apa-apa, laki-laki bisa 4, kecuali jangan gua. Hah? Ngerti nggak? Kecuali jangan laki gua. Oh. itu juga 4 itu juga ada ayat selanjutnya sesungguhnya. Iya. Ada itu. Jadi ngerti. Ampun. Oh, bukan, karena gue bukan kubu poligami. Iya. Udah lanjut. Gitu. Next pertanyaan. Iya, pertanyaan selanjutnya, apa rasanya nikahin anak jahe? Sama-sama anak jahe. Oh iya. Enaknya? Iya, Sarah deh. Enaknya apa rasanya? Oh, rasanya. Rasa apa dulu nih? Ya pokoknya. Kalau misalnya enaknya itu rasanya. Enaknya ya, kok rasanya sih? Enaknya itu gue bisa, walaupun gue beda angkatan kan, gue bisa menceritakan hal-hal kayak tentang dijahit gitu loh. Jadi dia nggak usah ngayal jauh-jauh, misal kayak sekolah gue asrama aja udah tahu, ngerti gak sih maksud gue? Lingkungan gitu ya? Iya, terus kayak dulu tuh gue ke Paduan pernah tuh gue sama teman-teman gue ngumpet di lantai 5 gitu sambil makanin gula gitu. Gue jadi kayak ceritanya tuh gampang gitu, ngerti gak sih kayak maksudnya? Jadi dia nggak bisa bingung-bingung ngayalin bentuk sekolah gue, bentuk pertemanan gue gitu, dia udah ngerti gitu. Kosan gue buka donasi misalnya gitu, dia udah tahu gitu. Oke. Gak enak ya? Gak enak sama aja lah, maksudnya semua pernikahan pasti sama lah. Kalau lagi berantem ya gak enak. Kalau sama seangkatan mau enggak ya gak enak. Oh enggak gini kayak Riba, angkatan lu nih gitu. Oh enggak ini kocak. Jadi kayak ada angkatan, jadi nggak ada cewek yang nggak suka sama gua, ngerti nggak? Ini apa teriak-teriak kedengeran nggak sih? Kedengeran aja aja. Ya udah, terus udah kayak gitu, dia pernah nggak suka lah gitu sama gua saat dijahit. Ternyata dia anak Bali, jadi sekarang kita jadi satu geng, lucu nggak sih? Ngerti nggak sih maksudnya? Yang dulunya dia nggak suka sama gue karena gue jadi bininya dia, jadi mau nggak mau kita satu grup gitu. Dan jadi pas waktu gue unduh mantu di Bali, dia langsung gitu, ini istri lu yang dulu gue labrak kan sih. Karena mungkin dia dengan kali sama laki gue dulu. Enggak.
ya gitu sih, tapi enggak, maksud gue kayak nggak enaknya kalau pernikahan maksud sama anak jahe nggak anak jahe, kalau pernikahan itu ya pasti ada nggak enaknya, ngerti nggak sih? Ya. Jadi nggak bisa diomong apa nggak enaknya, itu kan keluarga coy. Oh. Kalau Ima gimana, Mam? Apa rasanya nikahin anak El Capitano? Oh, yang pasti gue seneng bisa nikahin ya kan, karena isu-isu yang beredar kalau angkatan ganjil itu prianya tampan-tampan kayak kita ya kan. Itu dari mana? Gue nggak tahu mulainya dari mana, gue nggak tahu. Itu karangan lu. Karangan gue ya. Terus kalau kita minta angkatan genap tuh ya promo itu Biar ada ceweknya gitu kan katanya. gitulah ya kan. Terus ya gue juga nikahin salah satu bintang ya kan, bintang di Capitano. Yo ibunya aja. Wuhui. Iya kan. Dan istri gue ini kan dia anaknya dokter di PK ya kan. Jadi kalau pernah yang ke PK ya ketemu dokter. Oh iya, baru tahu gua. Iya benar. PK ada dokter punya anak. Nah ini anaknya gue nikahin ya, anaknya yang pertama. Nah gitu. Terus apa? Siapa? Dokter apa? Dokter apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya dan nanti coba lu flashback aja gitu ingat ya. Enggak, soalnya gue sekalinya sakit cacar di isolasi, jadi gue udah tahu. Ya itu enaknya apa ya? Enaknya yang membuat kita kenapa kita nikah sama anak dia, enaknya apa? Enaknya cepet banget nyambungnya. Nah ya itu. Sama Jadi itu lagi ya. Secara emosional, secara apapun, secara pemikiran apa cepet banget nyambungnya itu. ya, mungkin ini juga kali ya, pengaruh apa yang kita makan dia makan, ngerti nggak sih? Iya. Sama-sama makan blondos gitu, jadi kayak gue udah ngerasain, gue sama ngerasain kayak lu gitu. Karena kalau kata temen gue itu karena misalnya mereka yang menikah sama-sama satu alumni gitu ya, karena mereka ada di umur emas, dan di umur emas itu mereka sama-sama di lingkungan yang sama, jadi gedenya sifatnya sama, pasti nggak jauh beda. Ya benar ya, benar juga. Gue pernah dengar kayak pepatah kayak lu kalau mau tahu orang itu lihat aja siapa 5 temen dekatnya dia gitu, 5 orang temennya dia siapa gitu. Apa sih gue ngomong apa sih? Mohon maaf. Ya kita maksudnya kita di lingkungan yang sama, di 6 Iya. yang 6 tahun yang sama lah. Terus ketika karena misalnya gue nggak dari MI kan, misalnya mungkin kalau Alvin kan dari MI mungkin. Dan intinya kita sama-sama ada 6 tahun sampai lulus atau enggak. Pokoknya ada beberapa tahun yang sama di lingkungan yang sama, dan kita nyaman di lingkungan itu karena berbagi nasib yang sama lah gitu. Benar. BTW yang belum tahu Afi itu siapa? Afi itu istrinya Imam, yang bukan Afi akademi fantasi, bukan. Nanti orangnya menuju puncak. Afi ini namanya sih. Saya ya. Kimbung. Jadi itu. Ada lagi nggak nih durasi? Udah. Bener ya? Nggak cukup ya? 30 menit ya? Karena gini kenapa gue juga kan gue yang ngusulin sebenarnya gue juga kan, karena banyak juga dari ya gue nggak bisa nyebutin nama, beberapa teman-teman kita ada yang pertama nggak berani untuk menikah karena ngelihat orang lain, nggak cuma teman kita, orang lain atau di lingkungan dia atau di angkatannya dia atau apa, nggak cuma adik kelas juga, ada kakak kelas juga, ada angkatan kita juga yang gue meskipun gue belum nikah, mereka bilang mereka takut untuk menikah karena takut perceraian, mereka bilang gitu. Kalau itu sih gue no komen ya, maksudnya kan kayak karena kita gini dong deh, kita tuh sebelum nikah cuma kayak tahu ciri-cirinya dari luar aja, ngerti nggak sih? Maksudnya pas sudah nikah, lu tidur bareng, maksudnya sehari-hari lu ketemu dia, bau-baunya lu tahu, dari rapi sampai kan kalau misal pacaran pas rapinya aja gitu kan. Dari busuk sampai rapinya tahu. Kalau misalnya berantem ya juga minta maaf banget gitu. Kalau misalnya pas nikah kayak maksudnya kayak nanti ada tuh kayak perasaan kayak masa gue mulu sih minta maaf gitu, apa gimana kayak jadi ini aja setiap kalimat itu sudah dikatakan saya terima nikahnya bla 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 bla, maka peluang saya itu akan terjadi bahkan di hari itu gitu loh. Nah yang jadi permasalahan adalah setiap hari, setiap detiknya itu adalah berusaha untuk terus selalu mesra, selalu so sweet. Iya benar. Jadi lu jangan mikirin cerainya, ngerti nggak sih? Iya, bener kok.
belum nikah aja belum, lu mikir cerai lu apaan sih? Iya, gitu lah. Iya kan lu yang nanya. Enggak, gue gini maksudnya kenapa gue membahas ini karena gini loh, maksud gue tuh kenapa kan gue yang ngusulin kan ngebahas untuk tentang pernikahan karena gue belum nikah gitu kan. Ya. Gue nggak ada rasa takut untuk ada apa gue nggak mikirin apa perceraian segala macam enggak sebenarnya. Cuman karena gue pengen aja gitu ada motivasi untuk menikah kayak gini oke gitu kan. Maksudnya ini juga bisa jadi. Jadi kalau menurut gue ya ngerti. Kalau menurut gue kalau lu mau nikah jangan mikirin cerai dulu, ngerti nggak? Tapi kalau misalnya di perjalanan ternyata pahit banget, nggak ada ujungnya, di dua keluarga duduk udah tapi nggak ada akhirnya, oke lah, ngerti nggak sih? Maksudnya harus kayak karena cerai tuh kayak ngeri ya, maksudnya kayak aduh udah deh, gue nggak tahu deh. Jangan gue yang ngomong, udah takut komen udah. Iya diem gue mut aja deh. Dimut. komen udah. Next pertanyaan dong, next. Nggak ada pertanyaan lagi habis. Oh nggak ada, habis ya udah. Oke, sampai ketemu lagi di obrolan. Mau penutupan dulu lah lu masalah. Jadi sebenarnya ya intinya obrolan dari sini sebenarnya sedikit banyak ya apa ya ngasih gua sight lah, pandangan gimana gua harus menyikapi diri gua, apalagi gua belum nikah ya, umur berapa sekarang? Gua 27 gitu kan. Jadi Tahun ini 28 lo. oh iya tahun ini 28 dan Ini mudah-mudahan Anda. emang gue masih 27 dong. Iya beda berapa bulan. Bentar lagi dong. Gue muda ya. Gitu. Ya beberapa ya kadang gue juga ngeliat teman-teman gue ya yang ngiri lah. Kalau dibilang nggak ngiri nggak mungkin ngiri pasti. Cuman dari pertama tadi yang gue ambil pelajaran adalah kesiapan dari kita dulu. Yang penting enjoy itu gue setuju. Ini kita enjoy ngejalaninnya selama itu. Kalau iri berarti lu nggak enjoy gitu. Loh, gitu. Mungkin gini, kalau misalnya gue udah gak usah dibahas nanti, nggak tutup sebenarnya. Ayo lanjut. yang mungkin siapa sih sebenarnya? Iya maaf. Emang gue orangnya kayak gitu. Mohon maaf. Gue enjoy dan gue iri. Ya, gue dong. Iya maaf. Jangan berantem kita. Keirian gue gimana gitu? Kenapa? Justru mungkin iri gue menjadi semangat gue untuk segera siap, ya nggak? Iya benar. Gitu kan? Harus cepat surah. Gitu. Daripada gue zina kan, nah. Ya kan nggak mungkin, ya. Makanya itu terus habis itu mungkin beberapa obrolan yang kita omongin meskipun nggak lama, ya cukup lah buat gua untuk gitu pandangannya. Tips yang penting tips dari Imam tadi itu bakal gua inget, pasti gua inget. Karena laki ya. Ya karena gua laki lah kan, sudut pandangnya dari Imam dari laki-laki gitu kan. Apalagi kan nggak cuma Sarah doang yang kaget ketika ini nikah sama Imam, gue juga begini sama Imam gitu. Ya udah oke durasi. Anak-anak udah mulai nih kerusuhan nih. Jadi tips-tipsnya bakal gue terima dan mungkin cukup kali ya buat sore ini. Mungkin next kita lanjut lagi buat podcast selanjutnya, mungkin ada atau enggak ya nanti buat motif ya. Atau part 2 tentang pernikahan, komen ya. Iya. Jangan lupa buat nonton podcast kita dan dengar podcast kita di YouTube dan Spotify. Habis itu jangan lupa follow juga akun IG official SWAT dan akun Sarah, akun Imam sama akun gua ada di SWAT pasti. Ada di tag di video atau di ini nanti di tag gitu. Oke, thank you semuanya buat bintang tamu gua Sarah dan Imam, dan thank you buat teman-teman udah ngedengerin podcast ini. Jangan bosan-bosan buat ngedengerin podcast kita obrolan balkon. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SWAT. Beda budaya. Sampai jumpa. Dadah.